Memang baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu diibaratkan beliau itu mengencangkan ikat pinggang. Justru munajat kita itu bukan karena kita ingin dekat dengan Allah, tapi karena kita punya hal-hal yang sifatnya nafsu yang kita mau. Untuk teman-teman mungkin yang ingin niat di 10 malam terakhir, kencangkan ikat pinggang kalian. Ibadahnya yang bisa lagi meluang waktunya, silakan hidupkan masjid-masjid di sekitar kalian ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman untuk puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Alhamdulillah. Lancar lah. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah spesial Ramadan bersama saya Saidin dan Pak Fahmi. Kita masih ngobrol-ngobrol biasa seputar Ramadan untuk kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Betul. Jadi kita masih membahas soal hal-hal yang biasa kita temui di bulan Ramadan. Bagaimana sudut pandang kita terhadap hal-hal tersebut. Ya. Hari ini kita akan masih membahas hal tentang seputar Ramadan ya, Mas Zaidin ya. Betul. Kita hari ini mau ngebahas soal apa nih? Soal itikaf ya. Iya, soal itikaf. Gimana Mas Zaidin? Biasanya kan kalau udah akhir-akhir nih bulan suci Ramadan kan banyak masjid itu membuat membuat kegiatan tuh di sebelum malam terakhir kayak tadarusan, baca Quran, itu sholat malam gitu kan, nginep di masjid gitu kan. Terus tapi sebelumnya Mas Zaidin pernah ikut itikaf? Alhamdulillah tahun kemarin pernah tuh. Di mana? Istiqlal. Oh, di Istiqlal. Sekali doang sih. Kayak doang karena ya pas kerja libur gitu kan. Nah, sama teman saya berdua tuh, ayo sana nyoba-nyoba gitu Istiqlal ya, boleh. Nginap sampai subuh. Ramai ya kalau di Istiqlal ya? Ramai Pak. Saya kalau di Istiqlal belum pernah. Saya dulu biasanya ya kalau itikaf tuh yang dekat tuh di Atin. Atin juga ramai sebelum Covid. Tapi setelah kesini nggak tahu sih, saya juga udah lama nggak ke sana lagi. Ini besok-besok kali ya? Boleh. Tapi saya udah mudik. Oh iya, tanggal 22 ya? Iya, tanggal 22 saya mudik gitu. Jadi ya kita lihat nanti lah. Ramai biasanya kalau di sana itikafnya. Ya selain itu kita juga dulu itikaf yang teman-teman jamaah tabligh juga saya pernah betul 3 hari kayak gitu. Nah itu kalau di masjid saya di masjid di kantor gitu. Oh, kirain udah punya masjid sendiri. Di masjid di kantor saya itu menyediakan kesempatan untuk orang kerja di situ atau secara umum yang ingin itikaf di sebelum malam terakhir silakan, masjid terbuka, dan itu kan disediakan untuk makan sahur juga disediakan Pak. Oh, udah ada. Disediakan makan sahur gitu ya. Udah. Bagus berarti. Sebelum kan sudah tarawih nih, udah orang ketua DKM-nya ngumumin siapa nih yang mau ikut itikaf biar di list. Jadi kan kita pesan catering untuk makan sahur tuh bisa berapa jumlahnya. Itu biasanya 10 hari terakhir. Ya. 10 hari terakhir. Nah, untuk kegiatan itikaf itu Pak dalam 10 malam terakhir bulan suci Ramadan itu apa ada tuntunannya Pak? Ya, jadi ada tentunya. Ada. Kalau kita merujuk di hadis, misalkan di kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau juga yang menulis kitab syarahnya Al-Bukhari, kitab Fathul Bari kalau nggak salah. Seingat saya sih, kalau nggak salah. Jadi kitab Bulughul Maram itu sedikit saya kasih tahu bahwa isinya itu hadis-hadis tentang hadis-hadis tentang yang isinya itu kebanyakan tentang hukum-hukum atau fikih gitu bahasanya.
Nah, di sana ada satu hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di setiap 10 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beritikaf di setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Hingga beliau wafat, dan setelah beliau wafat istri-istri beliau itu melanjutkan itikaf. Itikafnya. Iya, jadi seperti itu di setiap 10 hari bulan Ramadan. Nah, maka dari itu disitulah kemudian para ulama merumuskan hukumnya bahwa itikaf di 10 malam bulan Ramadan itu sunnah. Jadinya sunnah. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai derajat sunnahnya itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Gitu loh, sangat dianjurkan. Ya, balik lagi seperti yang selalu saya bilang bahwa meskipun itu sangat dianjurkan, ya sunnah tetap sunnah kayak gitu bahasanya. Jadi buat supaya apa ya, supaya karena kita tahu nggak semua orang pasti bisa mengamalkan kan. Ada yang musim besoknya masih harus bekerja, harus itu dan ini itu dan sebagainya. Ya kita berempati lah, tetap kita sebagai seorang manusia gitu kan, yang kita juga punya kewajiban-kewajiban yang lain. Bersyukur kalau kita bisa mengamalkan, bersyukur kalau kita ada waktu gitu ya bahasanya di 10 malam terakhir gitu. Kita itikaf. Itu yang pertama. Yang kedua, memang baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu diibaratkan beliau itu mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Beliau itu menambah ibadah-ibadahnya tuh semakin semakin kencang lagi lah bahasanya. Nah, kalau kita masyarakat itu juga alhamdulillah makin kencang nyiapin mudiknya. Ya mungkin jaraknya jauh mungkin Pak. Iya. Bisa jadi. Saya termasuk. Antara Pulau Jawa ke Sumatera ke Jawa ke Kalimantan kan jauh. Ya, saya termasuk. Enggak, maksudnya nyiapin lebaran. Kalau masyarakat kita kadang-kadang justru sebaliknya tuh, yang itu mungkin perlu ya bahasanya, perlu mungkin kita menjadikan pembelajaran, perlu menjadi koreksi lah untuk masyarakat, untuk saya sendiri dan untuk masyarakat kita secara umum, bahwa biasanya yang diajarkan Rasulullah SAW itu justru ketika mulai semakin dekat dengan Lebaran atau Idul Fitri, itu justru semakin memperbanyak ibadah-ibadahnya gitu. Nah, kalau kita justru kan sudah mulai sibuk dengan hal-hal yang tadi, mempersiapkan Idul Fitri, sholat tarawih juga alhamdulillah makin maju, softnya yang makin maju gitu kan. Ya, terus kemudian nyiapin baju lebaran. Orang udah mulai pada sibuk nonton live, check out. Sibuk nih TikTok sama Shopee deh. Sama bikin kue lah, itu segala macam gitu. Ya, mungkin bisa jadi autokritik buat kita lah bahasanya. Bagaimana seharusnya idealnya adalah ketika kita tahu bahwa Ramadan itu sudah dekat dengan waktu kepergiannya, bahasanya Ramadan akan segera berakhir, maka seharusnya kita semakin maksimal untuk memanfaatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tersebut gitu. Jangan sampai terlewat, kurang lebihnya begitu. Dan memang begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu deh. Oke. Dan untuk iktikaf sendiri itu harus di masjid, Pak? Iya, harus di masjid. Harus itikaf itu memang ibadah yang dilakukan berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid. Tentunya dengan niat, dengan tata caranya seperti itu. Misalkan ada uzur, pengen itikaf cuman misalnya amit-amit ya kakinya nggak bisa sakit apa nggak bisa nggak bisa berdiri. Ya ibadah yang lain aja tapi bukan itikaf. Oh gitu. Ya kalau itikaf itu masjid, tempatnya di masjid. Nggak bisa itikaf di dalam kamar. Ya maksudnya kalau bahasanya tadi nggak bisa ke masjid, nggak bisa itikaf ya nggak apa-apa. Lagi pula kan tadi saya sampaikan bahwa itu kan bagaimanapun sunnah gitu. Bahkan ada ulama yang luar biasa, Gus Baha itu bahkan sampai mengatakan bahwa nanti
akan lebih baik orang tuh ibadah tuh, dia lebih baik tidur ibadahnya kalau malam tidur daripada sholat malam gitu. Kenapa? Karena kalau tidur artinya dia nyaman, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia sholat malam, bangun malam, justru malah dia merengek-rengek minta minta kepada Allah yang sesuatu yang seolah-olah dia itu kayak nggak ikhlas dengan takdir yang Allah sudah kasih. Itu. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa hidup saya susah? Ya Allah, biar saya kasih banyak harta misalkan atau apa gitu. Jadi justru munajat kita itu bukan karena kita ingin dekat dengan Allah, tapi karena kita punya hal-hal yang sifatnya nafsu yang kita mau. Ya Allah, jadikan minta jodoh lah, minta ini, minta itu segala macam. Justru orang yang justru malah bahasanya tidur, ya kan bahasa tidur di rumah, dia nyaman dan dia menerima apa yang memang Allah sudah kasih, takdirnya kodok dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya ada yang hal sampai di taraf seperti itu gitu. Ya tentunya kita mengatakan bagaimanapun itikaf ibadah sholat malam segala macam ya baik gitu. Tapi jangan sampai kemudian hal tersebut justru menjadikan kita itu orang yang menjadi seseorang yang tidak menerima qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi berlebihan dalam hal meminta gitu-gitu. Itu. Lalu untuk mengerjakan atau bagaimana caranya untuk beriktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Pak? Caranya? Ya sebetulnya itikaf itu kan ibadah yang bukan cuman di 10 terakhir bulan Ramadan ya. Itikaf itu artinya kita berdiam diri di masjid, yaitu namanya itikaf. Salat Jumat nih kita misalkan, kita datang lebih awal masjid, terus kemudian kita datang kita niatkan itikaf. Nawaitu an itikafa ya dalam masjid lillahi ta'ala, kita niatkan itikaf, itu juga itikaf. Berdiam diri di masjid. Atau kita melakukan aktivitas di dalam masjid gitu kan. Seperti sholat, kemudian seperti baca Quran dan sebagainya diisi. Itu kan itikaf apa namanya? Itikaf itu tidak hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan maksudnya. Maksudnya ibadah itikaf itu ya dia apa namanya? Ya dia memang ibadah yang memang biasa kita lakukan sebetulnya. Cuman memang jadi lebih utama lagi ketika itu dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Salah satunya adalah karena kita mengetahui di banyak riwayat gitu ya tentang adanya malam Lailatul Qadar. Tuh, malam Lailatul Qadar. Itu yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah di malam-malam akhir bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Nah, terus gimana caranya? Nah, seperti ibadah-ibadah yang lain pasti ada syarat, ada rukunnya. Ada syarat, ada rukunnya gitu. Salah satu rukun itikaf itu setidaknya ada 4. Yang pertama itu niat. Niat ya seperti sama dengan ibadah yang lain yang kita bahas, niat itu di dalam hati. Kita niatkan sepas kita masuk masjid, saya niat saya mau itikaf di masjid ini. Atau kalau di lafdz niatnya ya misalkan cukup mencukupi dengan misalkan kita mengatakan nawaitu an itikafa fi hadal masjid gitu kan. Saya niat itikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Paling minim-minimnya itu adalah selama tumakninah kalau nggak salah. Tumakninah itu ya duduk sebentar ya itu sudah disebut sebagai itikaf. Terus yang ketiga rukunnya itu adalah masjid. Makanya tadi kamu bilang itikaf itu harus di masjid. Iya harus di masjid. Nggak bisa di rumah. Di rumah ngopi namanya. Ya kan bahasanya seperti itu. Nah yang keempat adalah orang yang beritikaf. Ada orang. Jadi seperti itu. Terus kemudian syaratnya bagaimana apalagi gitu ya. Misalkan ya pasti dia muslim, dia berakal, sehat. Gitu. Terus kemudian apalagi ya? Apa namanya ya? Adalah beberapa mana ya?
Iyalah, bahasanya seperti tadi. Bahasanya adalah syaratnya ya tadi adalah beragama Islam, berakal. Nah, bebas dari hadas hadas besar. besar ya. Nah, nggak sah itikaf orang yang nggak memenuhi tersebut. Contoh misalkan kayak perempuan. Hmm. Perempuan itu boleh itikaf nggak boleh, Nah, boleh. asal dia tidak sedang dalam kondisi haid Right, ya. dan nifas. Bagi orang-orang yang menganggap bahwa haid dan nifas itu menghalangi seorang wanita dari masuk masjid. Kalau dia yang memegang pendapat bahwa orang haid boleh masuk masjid gitu ya, itu beda cerita. Jadi kurang lebih seperti itu deh tentang itikaf. Terus isinya di dalamnya misalkan, ya kita di pas itikaf tuh ngapain gitu loh bahasanya. Kalau yang saya tahu, kalau saya di kantor kemarin tuh, Ya, kalau kamu ngapain kalau itikaf tuh 10 malam terakhir? ya pas sudah sholat tarawih itu paling tadarusan dulu kan, hatamin Quran tuh, sambil mau hatamin Al-Quran itu kan, biasanya kan gitu. Tidur Terus habis itu. itu tidur ya, tidur ngecas dulu lah. Dan itu bangun lagi tuh jam 2 atau jam 1. Kadang kalau di kantor saya itu bangun tuh jam 3 Pak. Bangun jam 3, kita sholat tahajud bareng-bareng, itu kan berjamaah gitu. Berapa rakaat ya, kurang lebih 4 rakaat ya, dua maksudnya, dua tuh salam. Nah udah itu bebas itu kan sambil nunggu sahur, sampai ya sampai sahur itu subuhan. Tapi setelah itu kan kita kadang ada yang lanjutin ngaji lagi, ada yang juga lanjutin tidur lagi. Sampai ketemu sahur udah kita lakukan sholat subuh, pulang. Ya, intinya adalah berusaha melakukan amalan ibadah di malam itu dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Kayak gitu sebetulnya. Ya, bahasanya tadi ya jelas kalau kita ngisinya ya apa aja terserah silahkan. Ya. Yang memang bukan hal-hal yang nanti bisa membatalkan itikaf itu sendiri. Ya contohnya misalkan tadi apa namanya sholat gitu kan, terus kemudian baca Quran gitu-gitu. Mungkin ada yang kajian atau mungkin ada ya boleh-boleh aja. Yang penting kajian misalkan ya diskusi agama, tapi yang penting jangan sampai mengganggu yang lain gitu bahasanya. Ya kurang lebihnya sih hal-hal semacam itu yang kita lakukan. Ya bagus juga sebetulnya kalau misalkan tadi tapi kayaknya saya agak jarang sih melihat kalau misalkan ada pas iktikaf apalagi rame-rame begitu ada forum halakoh yang membahas tentang agama. Maksudnya? Jadi bikin ada yang halakoh bareng-bareng dia diskusi agama gitu-gitu kayaknya saya belum lihat sih. Ya selama saya itikaf ya setidaknya ya. Belum. Tapi boleh nggak? Boleh, bagus. Itu malah bagus tuh. Jadi nah ini Rasulullah itu pernah ada riwayat ketika Rasulullah SAW itu masuk ke masjid. Beliau melihat ada dua kumpulan orang. Ada dua kumpulan orang. Yang pertama adalah orang-orang yang lagi zikir, orang-orang yang lagi apa namanya ya beribadah lah ya gitu ya. Yang satu lagi orang lagi bicara agama, ya berdiskusi soal tentang agama lagi ya. segala macam ya. Itu Rasulullah itu datangnya bukan ke kumpulan orang yang zikir. Karena dia khusyuk kali. Enggak, jadi Rasulullah justru datangnya ke majelis ilmu. Karena sebetulnya yang disebut dengan zikir itu majelis zikir, yaitu bukan cuma sekedar yang baca zikir doang gitu. Ya zikrullah itu juga dengan ilmu gitu loh bahasanya. Saling belajar, saling mengajar, diskusi dan lain sebagainya. Itu juga majelis zikir sebetulnya. Nah, kurang lebihnya begitu. Gitu deh. Udah berapa nih? Ya kurang lebihnya begitulah Din. Intinya adalah bahwa di malam-malam terakhir bulan Ramadan tentunya kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita. Karena tadi apa namanya kita belum tentu lagi bertemu dengan bulan Ramadan dan sebentar lagi mungkin Ramadan akan segera meninggalkan kita. Jadi kurang lebihnya gitu. Nah ini mungkin nanti bisa ancang-ancang buat teman-teman yang mau itikaf.
Nah, ini itikaf itu juga nggak harus tadi di masjid-masjid yang saya sebutkan tadi itu ya. Ya. Kita sebutin tadi, misalkan kalau yang dekat-dekat masjid, yang dekat Istiqlal, Ya. dekat Atin, gitu Ya. ya, nyaring rame. Ya nggak ke situ juga nggak apa-apa gitu. Soalnya masjid kita depan rumah ada masjid, kita pilih masjid yang lebih bagus. Ini kosong dong. Iya, makanya ya sambil kita menghidupkan masjid, Masjid, masjid sekitar kita. Kalau memang bahasanya tadi memang tidak ada halangan, memang tidak ada hal-hal yang sifatnya udzur, ya silahkan dilakukan, yaitu hal yang sesuatu yang baik. Ya, kita berusaha yang jelas, berusaha beramal dengan sebaik mungkin. Gitu. Tapi kalau misalkan bahasanya tadi ada hal-hal yang memang ya tidak bisa melakukan, balik lagi seperti saya bilang, bagaimanapun ini adalah ibadah yang sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Itu. Cukup. Oke, teman-teman. Cukup mungkin untuk pembahasan soal iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini. Untuk teman-teman mungkin yang ingin niat di 10 malam terakhir kencangkan ikat pinggang kalian. Ibadahnya yang bisa lagi luang waktunya silakan hidupkan masjid-masjid di sekitar kalian ya Pak ya. Ya. Barangkali memang siap ya, maksudnya ada waktu dan waktu luang. Gitu. Andaikan kata misalnya lagi sibuk, itu kan perihal sunnah ya Pak ya. Ya, tidak wajib. Mungkin itu teman-teman yang pembahasan untuk kita di video kali ini. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih, kita cukup, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.